Assalamualaikum guys, oke kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Rek? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Rocky. Bagaimanakah keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang pria yang bernama Daya sedang mengancam seorang pria tua bernama Mohan. Daya yang merupakan seorang kontraktor bangunan kesal karena Mohan tak kunjung menjual tanahnya kepada dirinya. Sementara itu seorang pria kekar tiba-tiba datang menerobos pintu dan langsung menghajar anak buah Daya. Pria itu bernama Rocky. Daya yang melihat kehadiran Rocky persis di depan matanya pun terkejut. Mengapa Rocky bisa ada di sini? Tanpa berlama-lama Rocky langsung menghampiri, menghajar dan menyiksa Daya. Sebelum akhirnya Daya tewas karena disetrum Rocky. Akhirnya, aksi beringas Rocky disaksikan oleh seorang pria yang bernama Vivit. Ia nampak sangat puas atas aksi Rocky tersebut. Di luar 3 orang pria sedang berada di dalam mobil. 3 pria itu adalah teman-teman Rocky yang masing-masing bernama Bejo, Asep, dan Usup. Ternyata Rocky datang tidak sendirian. Mereka yang telah lama menunggu Rocky sedikit mengkhawatirkan keadaannya. Mereka lalu memutuskan untuk turun menghampiri Rocky. Di lain sisi Rocky melihat sebuah box mencurigakan dan mendengar suara wanita di dalam box tersebut. Lalu ia membuka box tersebut dan ternyata beberapa garis telah disekap di dalamnya. Wanita-wanita itu merupakan wanita yang akan dijual ke luar negeri. Rocky pun kini membebaskan mereka. Keesokan harinya, polisi datang ke TKP bersama salah seorang inspektur polisi. Namanya adalah Inspektur Jamal. Mereka melihat banyak sekali mayat yang sudah tergeletak di sana. Inspektur Jamal pun juga melihat jasad Daya yang di sebuah kursi. Ia lalu menghubungi rekannya yang juga sesama inspektur. Inspektur tersebut bernama Pale. Pale yang mengetahui bahwa Daya telah mati kemudian terkejut dan refleks lompat dari kasur. Dan segera melaporkan hal itu kepada atasan yang bernama Danu. Dan Danu pun juga ikut terkejut mendengar laporan dari Gale bahwa Daya telah mati. Lalu ia menghubungi seorang yang bernama Mana, atasan sekaligus pemimpin dari bisnis tersebut. Danu mengabarkan kepada Mana perihal tewasnya Daya dan kabar para gadis di dalam box. Sementara itu polisi yang berada di sana tengah menyelidiki TKP. Mereka menemukan Mohan yang hanya duduk terdiam dengan pandangan yang kosong. Mohan sama sekali tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh polisi. Ia sepertinya syok karena melihat aksi sadis yang dilakukan oleh Rocky. Tak lama kemudian, seorang wanita cantik datang ke TKP. Wanita itu adalah Kalpanax, yang merupakan atasan Inspektur Jamal. Kalpanax, yang melihat jasad Daya duduk di sebuah kursi lantas, menyimpulkan bahwa kasus ini bukanlah kasus kematian biasa. Kasus merupakan kasus pembunuhan yang dilatar belakangi oleh rasa dendam. Karena Kalpana melihat bahwa jasad Daya sempat terlebih dahulu disiksa, baru kemudian dihabisi. Kalpana lalu meminta agar Mohan yang merupakan saksi kunci segera diamankan ke kantor polisi. Di sisi lain, Vivit yang tadi menyaksikan aksi Rocky kemudian datang ke rumah pamannya yang kita panggil saja dengan Pak Benny. Di sana, Pak Benny terlihat sedang sedih, namun Vivit menenangkan pamannya itu dengan mengatakan bahwa sebentar lagi rencana kita akan berhasil. Dan paman harus mampu bersabar menunggunya. Scan kemudian berpindah. Terlihat beberapa rombongan sedang membawa jasad Daya ke rumah duka. Kini jasad Daya sudah tiba di rumah duka. Tak lama kemudian Nana telah sampai di sana dan langsung melihat Daya untuk yang terakhir kalinya. Nana lalu memarahi Pale karena tak bisa menjaga dan melindungi Daya. Seketika Nana langsung mengingat nama Mohan. Ia lalu bertanya kepada Pale tentang keberadaan Mohan. Pale lalu mengatakan bahwa Mohan kini sedang berada dalam pengawasan atasannya yaitu Kalpana. Jamal juga mengatakan bahwa dirinya tak mampu berbuat banyak lantaran Kalpana adalah seorang polwan yang sangat jujur, tegas, dan pembela kebenaran. Di malam hari, Rocky yang telah melakukan aksi brutalnya membunuh Daya kemudian bersembunyi di sebuah rumah milik seorang yang bernama Sultan. Di sana terlihat Bejo yang sedang asik menikmati mimpi indahnya. Namun Rocky justru malah tidak bisa tidur. Ia duduk dan melamun. Cerita kemudian beralih di waktu 3 tahun silam. Pada waktu itu Rocky baru saja lulus dari kampusnya dan masih menjadi seorang pengangguran. Ia memiliki 2 orang sahabat bernama Asep dan Usup. Mereka sangat sering berkumpul untuk menghabiskan waktu bersama. Pada waktu itu Rocky adalah seorang laki-laki yang temperamental. Ia kerap menghajar orang-orang yang menurutnya salah.
Apalagi jika orang itu adalah orang yang tak pernah menghargai dan kurang ajar terhadap wanita. Walaupun demikian, sejatinya Rocky adalah sosok pria yang berhati baik dan penurut. Kakaknya yang bernama Ajay tahu tentang kelakuan Rocky yang sering menumbuk orang. Oleh karena itu, Ajay sering memarahinya dan menceramahinya. Namun di balik ceramah no-jutsunya itu, Ajay sangat menyayangi Rocky. Sebab setelah orang tua mereka tiada, Ajay lah yang kemudian merawat Rocky saat Rocky masih bocil. Di sisi lain, Rocky yang sedang nongki bersama sahabatnya menyadari bahwa semua yang dikatakan oleh kakaknya itu adalah benar. Ia lalu berjanji di depan mereka semua bahwa mulai detik ini ia akan berubah, hijrah ke jalan yang benar dan menjadi pria yang lebih baik lagi. Beberapa hari kemudian, Rocky yang memiliki hobi nge-gym kini mencoba keberuntungan untuk melamar pekerjaan di sebuah gym. Singkat cerita, ia lalu diterima. Ia sudah bisa bekerja pada esok harinya sebagai instruktur gym. Rocky yang mendengar kabar bahagia tersebut, kemudian menghubungi pacarnya yang bernama Sanjana. Ia menelpon Sanjana dengan maksud mengajaknya bertemu malam ini. Rocky sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada Sanjana karena ia ingin menjadikan berita itu sebagai kejutan. Keesokan harinya mereka telah sampai dan ketemu di sebuah restoran. Rocky lalu menyampaikan kabar tersebut dan Sanjana yang bahagia mendengar kabar itu lalu memberikan ucapan selamat kepada Rocky karena telah berhasil mendapatkan sebuah pekerjaan. Mereka yang sedang bahagia terus berbincang-bincang hingga kemudian di sela pembicaraan itu, Sanjana bertanya pada Rocky kapan Rocky akan menemui ayahnya Sanjana. Ia sudah tak sabar untuk menceritakan banyak hal mengenai Rocky pada keluarganya. Namun Rocky belum bisa memenuhi permintaan Sanjana. Rocky lalu meminta waktu beberapa bulan lagi pada Sanjana. Ia janji pada saat itu tiba ia akan memenuhi janjinya tersebut. Karena pada saat ini Rocky masih ingin hidup mandiri dan menikmati pekerjaannya. Usut punya usut diketahui bahwa ternyata Pak Benny adalah ayah dari Sanjana. Keesokan harinya, Rocky datang ke gym untuk memulai pekerjaannya. Ia melakukan pekerjaannya dengan ulet, sabar, dan ridho lillahi ta'ala. Ia terus mendampingi para tamu yang baru saja belajar gym satu persatu. Tak terasa kini 1 bulan telah berlalu dan Rocky telah mendapatkan gaji pertamanya. Ia begitu senang dan bahagia. Untuk merayakan kebahagiaannya itu sekaligus sebagai bentuk rasa syukurnya, ia lalu mengajak kedua sahabatnya untuk pergi ke rumah Ajay. Baru kemudian pada keesokan harinya Rocky mengajak Sanjana untuk pergi jalan-jalan. Mereka banyak melakukan berbagai aktivitas dan menghabiskan waktu bersama. Kini Rocky sudah siap untuk menemui ayah Sanjana. Namun pada hari itu ayah Sanjana sedang pergi keluar kota. Sanjana lalu mulai memperkenalkan Rocky pada ibunya. Ia menceritakan banyak hal tentang Rocky. Ibu Sanjana yang mendengarnya pun tampak kagum kepada Rocky dan merestui hubungan mereka berdua. Tak hanya ibunya, Sanjana juga memperkenalkan Rocky pada abangnya yang bernama Rama, dan Rama merasa bahwa Rocky adalah pria yang baik dan dapat dipercaya. Dan ia juga memberikan restu pada hubungan mereka berdua. Di tengah kebahagiaan itu Rama berkata kepada Rocky, "Ayahku besok akan pulang ke rumah, datanglah untuk menemuinya," ujar Rama. Rama meminta agar Rocky menemui ayahnya esok, namun Rama tiba-tiba pamit. Ia mengatakan bahwa dirinya pamit untuk mengambil bonus yang diberikan oleh bosnya yang bernama Nana. Keesokan harinya Rocky yang sedang bekerja di gym mendapatkan telepon dari Sanjana. Sanjana mengingatkan bahwa hari ini ayahnya akan pulang. Ayahnya mungkin akan sampai di rumah pada malam hari. Ia juga meminta agar Rocky bisa hadir menemui ayahnya. Rocky kemudian berjanji akan menemui ayahnya seusai pulang dari gym. Sanjana yang sedang menghubungi Rocky kemudian diambil oleh Rama. Ia mengajak adiknya tercinta itu untuk pergi membeli sebuah gaun yang nanti akan dikenakan di depan Rocky. Mantap. Namun saat di tengah jalan, Rama justru mengajak Sanjana untuk mampir sebentar ke tempat di mana ia bekerja. Ternyata Rama kesana untuk mengambil sebuah dokumen yang lupa ia bawa. Saat Rama sedang mencari dokumen itu, Sanjana tiba-tiba kebelet pipis, lalu berusaha untuk mencari sebuah toilet. Setelah lama berjalan, kini Sanjana berhasil menemukannya dan sesampainya di sana, ia justru malah mendengar sebuah suara. Suara itu adalah suara tangisan kecil dari seorang wanita yang ternyata berasal dari sebuah ruangan di dekat toilet. Sanjana lalu menghampiri sumber suara. Sanjana lalu mengintip ke dalam ruangan itu melalui lubang yang ada di pintu. Dan betapa kagetnya Sanjana karena ia melihat beberapa wanita sedang disekap di dalam ruangan tersebut. Rama yang khawatir karena Sanjana tak kunjung kembali kemudian pergi mencarinya. Ia berhasil menemukan Sanjana saat sedang asik mengamati para gadis yang sedang disekap. Rama justru memanggilnya. Sanjana yang mendengar suara itu pun sontak terkejut. Ayam. Ini Sanjana yang bukan Mpok Ati. Sanjana yang mengetahui ternyata itu adalah abangnya lalu meminta Rama untuk melihat ke dalam ruangan tersebut.
Rama yang tidak mengetahui apapun ikut terkejut karena tak menduga bahwa ada beberapa gadis yang ternyata sedang disekap. Pada akhirnya semua gadis yang disekap kini telah diselamatkan oleh Sanjana dan Rama. Mereka lalu melaporkan hal itu ke pihak kepolisian dan ternyata mereka pergi ke kantor polisi untuk melaporkan hal itu. Ternyata mereka yang melaporkan hal itu kepada Inspektur Pali. Pali yang mendengar laporan itu bersandiwara dengan meminta nomor dan alamat mereka serta berjanji bahwa ia akan menyelesaikan kasus tersebut. Rama dan Sanjana lalu pulang dari sana. Malam pun tiba, ibu Sanjana meminta Sanjana untuk masuk ke dalam kamar dan bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Rocky. Teng-tong, bel berbunyi. Rama yang mendengar bel itu mengira bahwa itu adalah Rocky. Wah, Rocky udah sampai nih. Rama lalu membukakan pintu. Ternyata yang datang bukanlah Rocky melainkan Inspektur Pali. Rama yang tak ada rasa curiga sedikit pun mempersilahkan Inspektur Pali masuk ke dalam rumah dan mempersilahkan dirinya untuk duduk di sofa. Rama kemudian menanyakan maksud dan tujuan Inspektur Pali datang kemari. Inspektur Pali lalu menjelaskan bahwa ia kemari untuk membahas kasus yang dilaporkan tadi siang. Inspektur Pali secara diam-diam menghubungi Nana di saat ia dan Rama saling berbicara. Inspektur Pali kemudian bertanya kepada Rama apakah jika seandainya Nana selaku pemilik perusahaan itu terlibat dalam kasus ini, Rama tetap akan melanjutkan laporannya. Ya, saya akan tetap melanjutkan laporan ini. Tak lama kemudian bel kembali berbunyi. Rama yang kembali mengira bahwa itu adalah Rocky lalu berniat untuk membukakan pintu. Setelah pintu dibuka, wow, Nana, Danu, dan Daya muncul di hadapan Rama dan langsung menghajar Rama. Rama tewas di tangan Nana, sedangkan ibunya Rama tewas di tangan Daya. Sanjana yang mendengar ada keributan di ruang tamu lalu keluar di dalam kamar dan betapa kagetnya ia karena menyaksikan ibu dan abangnya telah tergeletak bersimbah darah. Nana lalu menangkap Sanjana dan memaksanya untuk ikut ke dalam kamar. Dan tanpa basa-basi lagi, Nana kemudian mewik-wik Sanjana. Setelah kejadian itu, Inspektur Pali, Nana, Danu, dan Daya mereka semua lalu pergi meninggalkan lokasi. Sementara itu Rocky yang merasa penampilannya sudah cakep, kini bersiap untuk pergi ke rumah Sanjana. Ia lalu memutuskan untuk langsung masuk ke dalam rumah dan baru saja mengucapkan Assalamualaikum. Rocky langsung dikagetkan dengan Rama kakak Sanjana yang sudah tergeletak bersimbah darah. Rocky langsung menghampiri Rama untuk memastikan keadaannya dan ternyata Rama sudah sampai ke alam barzah. Rocky lalu menghampiri ibu Sanjana yang sedang dalam kondisi sekarat, namun ibu malah meminta Rocky untuk meninggalkan dirinya dan melihat kondisi Sanjana yang ada di dalam kamar. Rocky langsung pergi ke dalam kamar untuk memeriksa kondisi Sanjana. Sampainya di dalam kamar, Rocky langsung shock dan panik melihat Sanjana yang juga sedang dalam kondisi sekarat. Astagfirullahaladzim. Rocky mencoba untuk menyelamatkan Sanjana. Ia segera menggendong Sanjana dan berniat untuk membawanya ke rumah sakit. Namun saat baru menggendong Sanjana, Sanjana telah tewas terlebih dahulu di pelukan Rocky. Rocky yang menyadari hal itu hanya bisa menangis sekencang-kencangnya, meratapi kematian mereka semua. Tak lama kemudian pihak kepolisian datang ke TKP bersama Inspektur Pali. Rupanya Inspektur Pali yang tadi pergi ke rumah itu bersama Nana CS kini kembali lagi bersama anak buahnya. Pandai kali sandiwaranya. Kayaknya Inspektur Pali ini cocok dianugerahi penghargaan sebagai anggota terbaik tahun ini deh. Mereka lalu menyergap Rocky yang ada di sana dan langsung menghajar Rocky dengan dugaan bahwa Rocky telah mewik-wik Sanjana dan menghabisi mereka semua. Singkat cerita, abangnya Rocky aja yang mendengar kabar tersebut kemudian berniat menjenguk Rocky di kantor polisi. Kedua sahabat Rocky juga turut menemaninya. Ajay tak percaya bahwa Rocky akan melakukan hal sekeji seperti itu. Ia lalu berniat untuk menemui Rocky, namun beberapa anggota polisi yang berjaga justru menghadang mereka. Mereka tidak diperbolehkan masuk menemui Rocky. Mengapa bisa demikian? Hal itu lantaran Inspektur Pali kini tengah menyiksa Rocky. Ia memaksa Rocky untuk mengakui perbuatannya. Rocky yang jelas-jelas bukan pelaku pembunuhan tentu saja tidak mau mengakui hal tersebut. Ia terus-menerus bungkam dan tak memperdulikan ucapan Inspektur Pali. Inspektur Pali lalu melaporkan hal itu kepada Danu dan Daya. Mereka kemudian geram dan memutuskan untuk pergi ke sana. Sesampainya di sana, mereka langsung masuk menghampiri Inspektur Pali. Ajay, Asep, dan Usuk merasa heran kenapa orang itu dibiarkan masuk sedangkan kami tidak. Danu dan Daya yang telah sampai langsung menghajar dan menyiksa Rocky. Daya kini mengancam Rocky jika Rocky masih tak mau mengakui perbuatannya, maka dirinya akan membunuh keluarganya. Ia akan membunuh Ajay, Vidya, dan Anya. Rocky yang tak ingin keluarganya kenapa-napa dengan terpaksa menyetujui permintaan mereka. Kini Rocky tengah memberikan cap jempolnya sebagai bukti dokumen bahwa ia mengakui perbuatannya. Bahwa ia adalah pelaku kasus tersebut, pengadilan lalu memutuskan bahwa Rocky adalah tersangka pelaku pembunuhan dan pemerkosaan. Rocky lalu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Ajay yang merasa bahwa Rocky bukan pelakunya berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan Rocky. Namun tak ada satupun pengacara yang mau membela kasus adiknya.
Rocky lalu keluar dari ruangan persidangan dengan rantai terborgol dan dijaga ketat oleh kepolisian. Ia akan dibawa untuk menjalani hukumannya di penjara pusat. Ajay, Asep, dan Usut melihat Rocky hendak menghampiri dirinya, namun Rocky mengisyaratkan untuk tidak mendekat. Kini Rocky baru saja dijebloskan ke dalam penjara pusat. Dan hebatnya, Mak Didugo, Mak Disampo, kepala penjara pusat ternyata adalah seorang laki-laki tua bernama Vivit. Vivit adalah seorang saksi mata yang menyaksikan aksi kebrutalan Rocky dalam pembunuhannya di awal film. Dan Vivit juga adalah keponakan dari ayahnya Sanjana. Anjay banget ya si alurnya. Asli dah, Rocky yang baru saja masuk penjara sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan langsung mendapatkan perlakuan yang tidak sangat menyenangkan. Seorang tahanan bernama Jadu merasa muak atas kasus perwikiwikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh Hiroki. Singkat cerita, Rocky sedang mengobrol dengan kakek tua yang merupakan tahanan juga. Bel kemudian berbunyi yang menandakan waktu makan telah tiba. Namun tak ada satupun tahanan di sana langsung mengambil jatah makan termasuk kakek tersebut. Kakek itu menjelaskan bahwa di sini memiliki peraturan bahwa semua tahanan tak boleh makan sebelum sang pentolan penjara makan. Sang pentolan penjara itu adalah Sultan. Setelah mendengar penjelasan itu, Rocky justru mengabaikannya dan langsung mengambil makan untuk kakek tersebut. Namun Jadu malah menghalanginya. Rocky tanpa basa-basi langsung menghajar Jadu. Kini Rocky telah mengambil makanan yang disediakan dan saat Rocky hendak memberikan makanan itu kepada sang kakek, Sultan malah datang dan menggenggam tangannya. Kakek yang berada di tengah kejadian itu mengatakan bahwa Rocky mengambil makanan bukan untuk dirinya melainkan untukku. Sultan lalu mengambil makanan dari tangan Rocky dan menyerahkannya kepada kakek. Sultan memandang Rocky dengan penuh rasa benci. Hal itu dilandasi karena kasus yang dilakukan oleh Rocky. Saat situasi mulai memanas, seorang sipir penjaga datang dan mengatakan bahwa Sultan dipanggil oleh Vivit. Ternyata Vivit melihat ketegangan tersebut. Sultan lalu diajak Vivit ke ruangannya dan di ruangan itu Vivit menjelaskan kebenaran terkait kasus yang menimpa Rocky. Ia menjelaskan bahwa Rocky tidak bersalah. Ia berada di penjara ini karena Nana telah menjebaknya. Kalian adalah rekan karena Nana juga merupakan musuhmu, ujar Vivit. Mendengar hal itu, Sultan kemudian menghampiri Rocky ditemani oleh Jadu. Sultan lalu bertanya apa masalahmu dengan Nana. Sultan juga mengatakan bahwa musuh kita sama. Nana juga adalah musuhnya. Rocky lalu menceritakan kejadian yang sesungguhnya tentang bagaimana Nana membunuh keluarga kekasih tercintanya dan tentang bagaimana kasus ini bisa dilemparkan kepada dirinya. Sultan yang mendengar hal itu kemudian sedih dan menangis. Jadu yang mendengar hal itu seketika langsung meminta maaf kepada Rocky. Sultan juga menjelaskan alasan bahwa ia bisa masuk ke dalam penjara ini juga karena dijebak oleh Nana. Sultan bahkan harus kehilangan istrinya karena dibunuh oleh Nana. Kini Sultan berada di pihak Nana. Ia mendukung Rocky dalam upaya balas dendam. Ia juga berjanji akan membantu Rocky dan membuat Rocky bisa keluar dari penjara ini. Semenjak hari itu Rocky terus berlatih di bawah bimbingan Sultan. Ia berlatih dengan keras sambil membayangkan orang-orang yang ia sayangi kini telah tiada. Sesekali mereka juga merencanakan sesuatu. Ternyata gerak-gerik Sultan dan Rocky diketahui oleh seorang tahanan yang merupakan bawahan dari Nana. Ia kemudian melaporkan hal itu kepada Daya dan Daya memintanya untuk segera menghabisi Rocky. Kini anak buah Rocky bersama teman-teman yang melancarkan aksinya untuk menghabisi Rocky. Namun tak segampang itu bro, Rocky justru berhasil mengalahkan mereka semua dan menghabisinya. Tak lama kemudian, Vivit datang dan melihat banyak tahanan yang sudah menjadi korban. Sultan yang berada di sampingnya lalu meminta Vivit untuk mengatur skenario dan rencana agar Rocky berhasil keluar dari sini. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa Rocky dengan beringas menghabisi Daya. Cerita kembali ke saat ini, di mana Asep dan Usuk datang ke rumah Rocky. Mereka mengatakan bahwa saat ini kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Rocky tengah viral mencuat dan lagi hangat-hangatnya. Di sela-sela obrolan mereka, Jadu kemudian menyela dan menyampaikan bahwa pada saat itu Rocky sempat meninggalkan seorang saksi mata. Kini saksi mata itu berada dalam pengawasan Kalpana. Dan di lain sisi juga, Nana sudah menyuruh Pali untuk bisa mendapatkan saksi itu dari tangan Kalpana, agar Nana dapat mengetahui siapa pelaku utamanya yang membunuh Daya. Namun Rocky menjelaskan bahwa ia akan terlebih dahulu membunuh Pali sebelum ia mendapatkan saksi tersebut. Di malam hari, Rocky berhasil mengetahui keberadaan Pali. Ternyata Pali sedang berada di sebuah kedai dan tengah mabuk karena minum minuman keras. Rocky lalu menghampirinya dan langsung menghajar Pali. Ia menuntut balas atas tindakan kejam Pali saat menyiksa dirinya demi sebuah pengakuan. Kali ini, Pali kini tewas di tangan Rocky. Saat itu, Rocky sempat meninggalkan seorang saksi mata. Kini saksi mata itu berada dalam pengawasan Kalpana. Dan di lain sisi juga, Nana sudah menyuruh Pali untuk bisa mendapatkan saksi itu dari tangan Kalpana, agar Nana dapat mengetahui siapa pelaku utamanya yang membunuh Daya. Namun Rocky menjelaskan bahwa
ia akan terlebih dahulu membunuh Pale sebelum ia mendapatkan saksi tersebut. Di malam hari, Rocky berhasil mengetahui keberadaan Pale. Ternyata Pale sedang berada di sebuah kedai dan tengah mabuk karena minum minuman keras. Rocky lalu menghampirinya dan langsung menghajar Pale. Ia menuntut balas atas tindakan kejam Pale saat menyiksa dirinya demi sebuah pengakuan. Kali ini, Pale kini tewas di tangan Rocky. Kematian Pale kemudian ditangani oleh Inspektur Jamal. Inspektur Jamal lalu meminta saksi yang melihat kejadian itu untuk segera memberikan ciri-ciri muka pelaku. Hal ini dilakukan agar muka pelaku biar segera disketsa dan identifikasi. Singkat cerita, hasil sketsa sudah keluar. Ternyata sketsa itu merujuk ke wajah Rocky. Inspektur Jamal kemudian menyerahkan hasil sketsa itu kepada Kalpana. Ia juga menjelaskan bahwa wajah itu merupakan wajah Rocky. Rocky adalah narapidana yang berhasil kabur dari penjara pusat. Kalpana lalu bertanya-tanya apa alasan Rocky menghabisi Daya dan Pale. Inspektur Jamal kemudian mengatakan bahwa kemungkinan saja ini ada kaitannya dengan Nana. Mengingat bahwa Daya adalah orang kepercayaan Nana dan Pale adalah orang yang bekerja sama dengan Nana. Setelah mengetahui hal itu, Nana bersama Inspektur Jamal berencana untuk pergi ke tempat Nana. Namun sebelum mereka itu singgah ke tempat di mana Rocky diperkirakan tinggal, yaps, mereka kini sedang dalam perjalanan menuju ke rumah Ajay, kakaknya Rocky. Sesampainya di sana, Ajay terkejut setelah mengetahui bahwa Rocky kabur dari penjara. Tak hanya itu, Inspektur Jamal juga menjelaskan bahwa Rocky terlibat dengan 2 kasus pembunuhan akhir-akhir ini. Vidya yang mendengar hal itu langsung keluar dari dalam kamar dan memarahi Inspektur Jamal. Ia tak terima bahwa Rocky dituduh melakukan pembunuhan. Ajay pun langsung menenangkan Vidya dan memintanya untuk masuk ke dalam kamar. Kalpana lalu memakluminya. Ia juga meminta Ajay untuk bekerja sama apabila melihat Rocky. Tak lama kemudian, Inspektur Jamal dan Kalpana menemui Nana untuk menanyakan apakah hubungan Nana dengan Daya dan Pale. Nana mengatakan bahwa ia tidak mengenal mereka. Maklum saja, aku adalah seorang ketua partai. Banyak orang yang mengenalku, namun aku tidak mengenalnya. Nana lalu pergi meninggalkan Kalpana dan Inspektur Jamal. Scan kemudian memperlihatkan di mana Ajay sedang mengendap-endap mengambil makanan lalu menghubungi Jadu. Ternyata, Ajay sudah mengetahui info kaburnya Rocky. Ia lalu meminta Jadu untuk mengantarkannya bertemu dengan Rocky. Sesampainya di sana, Ajay langsung memeluk Rocky untuk melepaskan kerinduan yang selama ini ia pendam. Ajay lalu mengeluarkan makanan yang ia bawa dan makan bersama mereka. Ajay lalu menceritakan bahwa kepolisian telah berhasil mengetahui fakta bahwa pelaku pembunuhan adalah Rocky. Mereka mendapatkan informasi dari 2 orang saksi yang ada di TKP. Ajay lalu meminta agar Rocky berhati-hati, karena Kalpana adalah polisi yang jujur dan tegas. Setelah makan, Rocky menghampiri Ajay dan meminta maaf kepadanya. Karena perbuatannya gini Ajay harus menanggung malu. Ajay menceritakan bahwa pada saat itu ia terpaksa harus mengaku sebagai pelaku pembunuhan karena Pale dan Daya mengancam akan membunuh kakak, Vidya dan Angel. Ajay percaya bahwa Rocky tidak bersalah. Ajay lalu menceritakan bahwa ia mendengar kabar bahwa setelah kejadian itu Sanjana ternyata masih hidup dan kini berada di luar kota bersama ayahnya. Rocky yang mendengar hal itu hanya bisa menangis. Tak lama kemudian, Ajay mengatakan terima kasih kepada Jadu karena telah banyak membantu. Kini Jadu adalah saudaranya, kita semua adalah keluarga. Jika engkau ada masalah, ceritalah kepadaku dan aku pasti akan mendengarkannya. Jadu yang mendengar kata-kata itu menjadi terharu dan menangis sambil memeluk Ajay. Setelah itu, Rocky kini berencana untuk menghabisi Danu. Keesokan harinya, ia berhasil menemukan Danu dan berniat menghabisinya. Namun anak buah Danu mampu menghambat Rocky, dan Danu berhasil melarikan diri. Kini Danu datang menemui Nana dan menceritakan kejadian itu. Nana yang merasa kesal karena bacotan Danu kemudian menamparnya. Setelah itu, HP Danu kemudian berderi. Ternyata Rocky menelponnya dan mengatakan akan segera menghabisi Danu. Nana yang mendengar itu kemudian mengambil telepon Danu dan menanyakan apa maumu. Rocky mengatakan bahwa ia hanya ingin menghancurkan kehidupan Nana seperti dirimu yang telah menghancurkan kehidupanku. Nana kemudian mematikan telepon tersebut. Nana bersama Danu lalu merencanakan rencana untuk membunuh Rocky. Di lain sisi, Ajay datang menemui Kalpana dan ia meminta kepada Kalpana untuk menyelidiki ulang kasus Rocky. Karena Rocky pernah bercerita bahwa ia dipaksa untuk mengaku seolah-olah ia adalah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Sanjana. Kalpana lalu meminta Inspektur Jamal untuk menyelidiki kembali tentang Sanjana. Kalpana juga berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut. Baru saja meninggalkan kantor polisi, Ajay lalu ditabrak oleh sebuah mobil. Ternyata mobil itu dikendarai oleh Danu. Dia sengaja merencanakan itu. Akibat dari kecelakaan itu, Ajay kini tewas di tempat. Kalpana, Vidya dan Rocky CS tak percaya bahwa Ajay tewas dengan cara yang seperti itu.
Keesokan harinya, kini Ajay akan dikremasi. Kalpana dan Inspektur Jamal bersama jajaran hadir dari kejauhan untuk memantau apakah Rocky akan ada di sana. Dan benar saja Rocky ternyata hadir di sana, tapi menyaksikan dari kejauhan. Terlihat Asep dan Usup akan melaksanakan posisi terakhir untuk mengkremasi Ajay. Namun Rocky yang tak tahan melihat hal itu langsung berlari dan menghentikan mereka. Ia ingin agar dirinya yang melakukan prosesi terakhir itu. Saat acara kremasi telah selesai, kini Kalpana dan rekan-rekannya datang menghampiri Rocky untuk menangkapnya. Ternyata proses penangkapan Rocky itu disaksikan oleh Vivit dari kejauhan. Vivit kemudian melaporkan hal itu kepada pamannya Pak Benny. Ia juga mengatakan bahwa kekasih Sanjana itu rela melakukan apapun untuk membalaskan dendam. Vivit pun mendukungnya dari belakang. Alhasil kini Rocky harus kehilangan kakaknya yang dicintainya. Vivit lalu memohon kepada Pak Benny agar bersedia memberikan keterangan kepada Kalpana. Pak Benny pun menyetujui dan menjelaskan bahwa pada malam kejadian itu Sanjana sempat menghubungi dirinya. Berapa jam lagi ayah akan sampai di rumah? Ia lalu mengatakan bahwa aku akan sampai di rumah sekitar 2 jam. Namun sesampainya di sana Pak Benny telah melihat polisi yang sedang membawa Rocky. Ia lalu hancur terpuruk setelah mengetahui bahwa keluarganya tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Ia lalu melihat bahwa Sanjana masih hidup dan segera membawanya ke rumah sakit. Dan Sanjana berhasil selamat. Namun Nana tiba-tiba datang ke rumah sakit. Ia mengakui kejahatannya dan mengancam Pak Benny bahwa ia akan menghabisi Sanjana jika Pak Benny berani melaporkan hal ini. Pak Benny yang tak dapat berkutik lalu memohon kepada Nana agar Sanjana tidak diapa-apakan. Ia lalu berjanji akan melupakan kejadian ini dan segera pergi jauh dari kota tersebut. Itulah mengapa dirinya tak bisa membantu Rocky yang menjadi kambing hitam dalam kasus ini. Kalpana yang mendengar hal itu kemudian berjanji akan menyelesaikan kasus ini tak peduli siapa pelakunya. Di lain sisi, Inspektur Jamal masuk ke dalam sel dan menghampiri Rocky yang mengizinkan Rocky untuk menaburkan abu jenazah mendiang kakaknya. Mereka lalu mengiring Rocky masuk ke dalam mobil dan ternyata itu adalah rencana Kalpana dan Inspektur Jamal agar bisa mengeluarkan Rocky. Mereka mendukung Rocky untuk membalaskan dendamnya. Di lain sisi, Jadu tengah mengatur dan memerintahkan orang-orang suruhannya agar tidak mematikan musik apapun yang terjadi. Ternyata Nana datang ke sebuah acara untuk kampanye, menarik hati masyarakat setempat, karena pemilu sudah dimulai. Kedatangan Nana diiringi dengan musik yang dibawakan oleh orang-orang Jadu. Di sisi lain, Rocky datang dan mulai menghabisi satu persatu bawahan Nana. Karena efek suara musik yang sangat keras, tentu saja Nana tidak mengetahui hal itu. Bahkan Rocky sempat menyelinap dan menculik Danu. Danu yang mengetahui bahwa dirinya diculik oleh Rocky langsung memohon dan meminta ampun agar Rocky tidak membunuh dirinya. Rocky berjanji tidak akan membunuh Danu jika ia bersedia mengungkapkan apa yang terjadi pada kasus itu dan memberikan pernyataan bahwa Rocky tidak bersalah. Danu pun bersedia untuk mengungkapkannya dan memberikan pernyataan itu. Inspektur Jamal dan anak buahnya lalu datang dan bersiap merekam pernyataan Danu. Sementara itu Rocky datang, berjalan pelan menghampiri Nana. Nana pun tak sadar bahwa Rocky sedang menghampirinya. Saat mulai mendekati Nana, Rocky lalu menghabisi salah satu pengawal yang ada di dekat Nana. Nana yang menyadari hal itu kemudian berbalik badan. Terlihat Rocky yang sedang mengincarnya. Danu yang telah selesai memberikan pernyataan kini dibebaskan dan dibiarkan kabur oleh Inspektur Jamal. Danu lalu berlari menghampiri Nana dan berteriak bahwa itu adalah Rocky. Namun saat ia sedang berlari melewati Rocky, Rocky langsung membunuhnya. Rocky langsung membunuh Danu tepat di hadapan Nana. Tak lama kemudian mereka berdua lalu berduel 1 lawan 1. Mereka saling beradu tinju hingga akhirnya Rocky berhasil menghabisi Nana. Tak lama kemudian mobil polisi datang. Kalpana bersama jajarannya turun dari mobil tersebut. Ia lalu berteriak, "Tangkap dia!" Bawahannya lalu berjalan mendekati Rocky. Namun saat bawahannya berada di samping Rocky, mereka justru melewati Rocky. Kalpana lalu berteriak dengan keras, "Tangkap dia!" Ternyata Jadu telah merencanakan hal itu sebelum acara dimulai. Ia meminta kepada Kalpana jika Rocky berhasil membunuh Nana, maka tangkaplah diri, jangan Rocky. Ia siap menanggung segala dosa dan kesalahan Rocky. Rocky kemudian bertanya mengapa Jadu melakukan hal itu. Jadu menjawab bahwa semua ini ia lakukan demi Ajay. Dahulu ia hidup dan besar di jalan, namun tak ada seorang pun yang menganggapnya sebagai saudara. Tapi Ajay berbeda. Ia menganggapku sebagai saudaranya dan bagian dari keluarganya. Aku ingin agar Ajay tenang di alam sana. Oleh karena itu, Rocky harus bisa mengurus dan menjaga keluarga kakaknya, ujar Jadu. Jadu lalu berpesan dan meminta agar Rocky sering-sering mengunjungi dirinya, sehingga ia bisa merasakan bagaimana rasanya dijenguk oleh saudaranya sendiri saat di penjara. Mendengar hal itu, Rocky lalu memeluk Jadu dan film pun selesai. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya.
Pisang habis dimakan Kunti. Kunti dilepas banyak maunya. Salam undur diri dari Draft Movie, dan terima kasih buat penonton semuanya. Draft Movie pamit, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.